Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Ya, ban. Karap ihi jago bacut. Karap ihi carong bacut. Tapi mantong bangai. Pakon jet ulun tuan pegah karap ihi jago bacut. Karap ihi carong bacut. Tebak hanai poni saju lewat hapi bahwa tahlilan itu bid'ah. Kadir carong bacut. Tapi pakon lun ken mantong bangai. Tebak itanya dalil. Ya, lihat dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa tahlilan itu boleh. Kegalan. Ya, tapi dino bek tak pegah hilai tentang dalil tahlilan. Jadi bak kesempatan gedanyo akan tabahas sebuah masalah. Apakah ada dalil tahlilan itu? Ya, enggak. Namun sebelumnya kita ingin menjelaskan pengertian tahlilan dan apa saja agenda di dalam acara takziah kekediaman orang yang telah meninggal dunia. Enggak. Menyatakan secara bahasa tahlilan tersebut berakar dari kata-kata halala yuhallilu tahlilan. Artinya adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Istilah inilah kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa yang diambil dari ayat Al-Quran dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Jadi awak kawabi masalah truh pahala bacaan kepada si mayit atau tidak, menyotekedi ke pegah awak handro, berarti awak hanaka baca kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah padahal menyatakan di dalam kitabnya bahwa pahala bacaan Al-Quran hadiahkan kepada si mayit boleh dan pahalanya pun sampai. Berarti mereka pegah di awakah tentang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit tidak sampai. Tama lagi awakah kakatuk adir ulaya guraya. Ya kekal tebak kepegah Ibnu Taimiyah terus. Dan boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit dan hukumnya boleh dan sampai pahalanya. Kenggalan. Tapi segolongnya dah pegang oleh tujuan takziah kepu. Tujuan takziah kekediaman orang yang telah meninggal dunia untuk menghibur famili yang ditinggal oleh si mayit. Untuk menghibur famili yang kaya tinggal le si mayit. Tujuan ji untuk berarti tayu sabar apa orangnya ada cobaan yang telah menimpa mereka. Tayu bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian tersebut. Pokoknya tahibur mereka dengan membacakan Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa dan lain sebagainya. Sehubungan dengan tahlilan, apakah ada dalilnya yang bahwa tahlilan itu boleh? Jawabannya ada. Ya, genggal. Ino myodekedi lunda yang bawakah? Duk tingkat uring ipegah bahwa seorang muslim telah meninggal dunia, putra yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk tingkat pirara urang ibit hebat dayo bahwa seorang muslim telah meninggal dunia, dia bacakan ayat Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam cerita yang bawakah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebahagian dari ayat Al-Quran kan?
Pasti ka jawabnya. Muyonyo duk tingkat. Ya. Ibitele urang bagedaya bahwa seorang muslim telah meninggal dunia, dianjurkan untuk membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti mio tajak kumunjung, mio tajak baru mau duka, lebih aula lam jilid dah baca Al-Quran. Ya, kegal kan? Jadi menyangkut dengan dalil tahlil nya letak habis dah baca tapi belum baca pada bawah tagar. Belum baca pada bawah tagar. Tebak awakah ada tergedi lihat ada baca dalil, anggap pada isi. Udah lagi udah lemo. Kenggal eh. Ini orang yang tertimpa musibahnya hati gopnya susah. Pasti kerja udah susah. Alhaka iman gopnya menurun tidak? Pasti kejawab dah menurun. Moyo menurun dengan terbaca Al-Quran. Iman mereka menjadi bertambah kuat. Nah dalil dalam Al-Quran iman ke Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan di atas mereka akan ayat-ayat Allah, zadathum iman, bertambah kuatlah iman mereka. Ya, yang pertama tak boleh. Berarti jid tak baca Al-Quran waktu dajak dengan bakmoh bak kediaman orang yang meninggal. Tebak inti daripada tahlilan yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir dan doa dan lain sebagainya. Kegal ya. Ini lo kena tanya bahawakah yang kedua. Masjid lun bidalil. Orang yang tengah kena musibahnya tutah hati kan susah. Maya tengah susah dia ke tengok tujuan dajak kena takziah untuk dajak hibur orangnya. Ya kan dajak hibur kau nyak baik susah li hati ngelpu dah hibur. Ngan tayu ingat Allah dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Karena orang beriman maya tak baca Al-Quran, maya tayu ingat Allah, hati mereka menjadi tentram. Karena kekala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman menjadi tentram hatinya dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan tatma'innul qulub, hatinya menjadi tentram. Nyan dalil yang kedua. Yang kedua, ini ulun kena tanya bawakah Al-Qurannya nyo pedoman gedanya orang Islam kan? Pasti ka jawab liawakahnya. Al-Qurannya nyo petunjuk gedanya umat Islam kan? Nyo, pasti ka jawabnya. Menyo gekal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Putra gekal Allah taala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa sesungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Bahwa Al-Quran tersebut iba getanya kepada jalan yang lurus. Menjadi tentram hati telah tahu jalan yang lurus, menjadi sabar dan lain sebagainya. Menjadi iman yang dulunya telah turun bertambah kembali. Yakinkah kan? Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihah anna lahum ajran kabira. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal kebaikan, anna lahum ajran kabira, bahwa kepada orang tersebut ajaran kabira, pahala yang paling raih gebili Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya masalah dalilan berarti dalil. Tebak inti di dalam tahlilan tersebut membaca kalimat la ilaha illallah. Itu kan awak Wahabi
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih hati kan? Lebih ya kan? Berarti itu tepat kalimat thayyibah yang kita bacakan, sehingga mereka tentram hatinya yang tertimpa musibah. Gagal kan? Jadi dalil masalah tahlilan. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Berarti hukum tahlilan boleh, dan pahala terhadiahkan kepada, dan pahala bacaan Al-Quran yang terhadiahkan kepada si mayat pula sampai, dan hukum tahlilan pun boleh. Semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan bahas kembali masalah lain yang dianggap keliru, Wahabi paham agak stres, kan? Makanya tunggu untuk di lain kesempatan, dan wadaya akan membahas masalah lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.